Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah, mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, program studi pendidikan guru PAUD. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS semester genap mata kuliah perencanaan pembelajaran pendidikan anak usia dini dengan dosen pengampu Ibu Dr. Ilma Yuliantina MPD. Yuk kita simak presentasi saya tentang KTSP. Sebelum membahas KTSP, kita ketahui dulu pengertian kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Ini dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 Angka 19. Jadi sebuah lembaga harus memiliki kurikulum untuk acuan penyelenggaraan pembelajaran di lembaga tersebut. Nah, sekarang kita bahas tentang KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk PAUD. Adalah kurikulum operasional yang dikembangkan dan dilaksanakan sesuai karakteristik satuan PAUD, yang artinya kurikulum ini dibuat oleh satuan pendidikan disesuaikan dengan karakteristik satuan PAUD seperti keadaan lingkungan, peserta didik, pendidik, sarana dan prasarana, biaya dan nilai-nilai yang mendasari, serta program yang akan dilakukan oleh satuan PAUD. Tentunya KTSP PAUD ini akan berbeda di daerah masing-masing sesuai dengan keadaan lingkungannya. Mengapa harus ada KTSP di satuan pendidikan? KTSP diperlukan sebagai acuan atau panduan lembaga untuk 1. Menyelenggarakan program pendidikan, 2. Melaksanakan berbagai layanan di lembaga, 3. Melaksanakan proses pembelajaran dan melakukan evaluasi hasil belajar. Nah, jika KTSP terbentuk atau dibuat, program pembelajaran pasti akan tercapai secara terstruktur dan menghasilkan yang optimal. Jadi tidak akan ngawur dalam program pembelajaran. Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam mengembangkan KTSP, yaitu keragaman geografis, keragaman potensi sumber daya, ketersediaan sarana dan prasarana yang berbeda antara satuan pendidikan, keragaman latar belakang dari kondisi sosial budaya, dan karakteristik lembaga. Ini pasti di tiap lembaga atau di tiap daerah akan berbeda tentang isi dari KTSP itu sendiri atau program-program yang dicantumkan dalam KTSP. Adapun prinsip-prinsip dan penyusunan KTSP yaitu
berpusat pada anak, konseptual, kompetensi dan dimensi perkembangan, pembentukan kepribadian, sesuai tahap perkembangan, sesuai dengan cara belajar, holistik integratif, melalui bermain, membangun pengalaman belajar, konteks sosial budaya. Nah, di sini prinsip-prinsip ini tentunya tidak memaksakan kehendak si pembuat KTSP. Tentunya harus melihat kondisi mulai dari peserta didik dan juga segala penunjang yang ada di lingkungan. Selanjutnya yang harus diperhatikan pada alur penyusunan KTSP adalah 1. Analisis konteks, 2. Penyusunan dokumen KTSP, 3. Pengesahan dokumen KTSP, 4. Pemberlakuan KTSP, 5. Pelaksanaan KTSP. Jadi harus terstruktur cara penyusunan alur KTSP itu, jadi supaya runtut dari awal sampai dari perencanaan sampai hasil. Dokumen KTSP terdiri dari 2 dokumen, yaitu dokumen 1 KTSP adalah dokumen yang bersifat umum, berisi berbagai informasi yang berhubungan dengan karakteristik satuan PAUD. Komponen ini minimal dokumen 1 PAUD berisi visi, misi, tujuan satuan pendidikan, program pengembangan, indikator pencapaian pengembangan anak, muatan pembelajaran, pengaturan beban belajar, dan kalender pendidikan. Dokumen 2 ini disebut juga dokumen program yang berisi perencanaan yang akan dilaksanakan oleh pendidik selama 1 tahun ke depan. Komponen dokumen 2 mencakup program semester, rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan, rencana pelaksanaan pembelajaran harian, dan penilaian perkembangan anak. Cara menyusun materi pembelajaran. Yang 1, lakukan analisis setiap KD. Temukan kata kuncinya yang diharapkan dicapai dari setiap KD. Yang kedua, jabarkan dari setiap materi yang ada pada KD. Yang ketiga, kembangkan materi menjadi kegiatan yang sesuai dengan tema dan subtema. Jadi harus berkesinambungan dari tema dan subtema dengan kegiatan. Berikut contoh pengembangan materi pembelajaran di cover Tanbihul Gofili yang disesuaikan dengan karakteristik di lingkungan lembaganya. Program pengembangan yaitu nilai moral dan agama, kompetensi yang dicapai. 1.1 mempercayai adanya Tuhan melalui ciptaannya. 3.1 mengenal kegiatan beribadah sehari-hari. 4.1 melakukan kegiatan beribadah sehari-hari. Materi pembelajarannya untuk usia 5-6 tahun yaitu tadabbur alam di lingkungan sekolah, memberikan pembelajaran Asmaul Husna, menghafalkan doa-doa harian, hafalan doa surat-surat pendek, meniru gerakan ibadah secara baik dan benar, mengenal perilaku yang baik dan sopan, pembiasaan mengucapkan salam dan membalas salam, mengenal hari-hari besar agamanya. Untuk pengembangan fisik motoriknya yaitu mencerminkan perilaku yang mencerminkan hidup sehat. Yang ke-1, cooking class,
kebersihan diri, kebersihan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, terus menggunakan toilet secara baik dan benar. Kesimpulan dari pembahasan tadi yaitu pembuatan KTSP untuk sebuah lembaga pendidikan sangatlah penting karena tujuan pendidikan akan tercapai secara optimal dengan cara membuat program pembelajaran yang sesuai dengan keadaan lembaga pendidikan tersebut, mulai dari lingkungan, sarana, prasarana, letak geografis, dan lain-lain. Intinya, membuat program pembelajaran tidak dipaksa harus mengikuti program yang sudah baku dengan pusat. Demikian presentasi saya kali ini, semoga bermanfaat. Salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Kritik saran sangat diharapkan dari teman-teman dan juga bunda dosen untuk perbaikan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.